tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Yesus jiwaku diselamatkan. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Selamat pagi, saudara-saudara jemaat Tuhan. Selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, di tempat kediaman masing-masing, sementara mengikuti ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Puji Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Dan mari kita akan mengawali, saudaraku, ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Hari Minggu biasa kami ibadah raya, tetapi kali ini
masih dalam lewat media online. Kami bersyukur untuk kesempatan yang demikian rupa. Firman-Mu berkata supaya kami memanfaatkan waktu, karena waktu ini waktu yang jahat. Sebab itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menguasai seluruhnya. Ibadah pagi hari ini, dari awal hingga akhir Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat-Mu, tiap-tiap keluarga yang saat ini berada di hadapan video maupun di hadapan laptop, bahkan HP masing-masing. Jamah mereka Tuhan, sementara ibadah ini hati mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan, damai sejahtera dari Engkau. Dan urapi hamba-Mu untuk melayani ibadah pagi hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dari gereja apa saja yang juga menyelenggarakan ibadah pagi hari ini lewat online. Tuhan berkati mereka. Kami sungguh bersyukur karena lewat ibadah online ini dapat menjangkau jiwa-jiwa yang jauh dari Engkau, bahkan sampai di luar negeri. Tuhan, terima kasih, sebab itu nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan memuji-muji Tuhan. Sementara dari sini, Groove Core memuji Tuhan, saudara di rumah dapat mengikuti bersama-sama, boleh menikmati suasana hadirat Tuhan. Tuhan berjanji, Dia bersemayam di atas pujian umat-Nya. Puji Tuhan. Sembah Raja
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama sekali lagi untuk memuji Tuhan dan kita akan mohon kemurahan Tuhan untuk pembacaan Alkitab. Kita akan memuji Tuhan, Yesus itulah Juru Selamat. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Engkaulah Juru Selamat yang sudah mati tersalib untuk menyelamatkan kami. Tetapi Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau naik ke surga untuk berdoa bagi kami. Menjadi pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan sementara membaca firman-Mu. Roh Kudus yang mengilhami tulisan-tulisan dalam Alkitab menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih, karuniakan roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, terima kasih. Segala semudaya roh jahat, roh najis yang coba menghalangi kami mendengar firman penyucian, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan,
Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, adapun pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Rebu yang lalu, dalam kebaktian PA, masih di dalam surat Kolose pasal 3, ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi beserta Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara berbahagia yang ikut membaca, mendengar, dan melakukan dalam hidupnya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Saudara-saudara yang kekasih, saudara tentu masih ingat Rebu yang lalu di dalam kebaktian PA, saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Saya mengingatkan waktu itu saya menampilkan profil dari Maria, Marta, Lazarus, juga Yudas. Mereka adalah suatu profil yang dapat kita teladani. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat lebih jauh, saudaraku. Apa artinya kita mencari perkara yang di atas? Kolose 3 ayat 1 berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Ini mempunyai pengertian yang sangat dalam dan mempunyai nilai kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, seperti yang tersurat di dalam surat Roma pasal 8, ya, mulai ayat yang ke-33 sampai 35, di situ Paulus menekankan bahwa siapa yang menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. Siapa yang menghukum? Maka dia katakan, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela, bahkan menjadi pembela bagi kita. Siapa yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukaran, kelaparan, pedang, hidup telanjang, dan seterusnya. Nah, kalau kita mendapatkan gambaran, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, maka kita diingatkan di sini. Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, tetapi dia bangkit dalam kemenangan, dia naik ke surga sebagai imam besar yang menjadi pembela bagi kita, yang berdoa untuk kita, membela kita, saudara. Membela apa? Yaitu dalam ayat 33 dikatakan, kalau ada orang yang menggugat kita, menghukum kita, mempersalahkan kita, atau mengingat-ingat kesalahan kita, kita mempunyai pembela, itu Yesus juru syafaat kita. Saudara, sehingga dalam segala perkara yang kita alami, baik itu kesukaran, kemiskinan,
kekurangan, kelaparan, keadaan bertelanjang, bahkan aniaya. Saudaraku, kita punya pembela, Tuhan Yesus Kristus, juru syafaat kita. Sebab itu kita mau mencari itu. Puji Tuhan. Ya, kemudian kita melihat berikutnya, saudaraku, yaitu bahkan kita tahu ada pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 12. Iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Dakwaannya dia itu berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, masa lampau. Iblis ingin menggugat, ingin mengingatkan gitu, bahwa kita ini orang-orang yang tidak layak. Tetapi puji Tuhan, dalam Wahyu 12 dikatakan kita bisa mengalahkan itu oleh darah anak domba. Dan kesaksian kita, artinya kesaksian kita itu, kita memperkatakan semua yang telah dikerjakan Tuhan Yesus, bahwa di kayu salib dia telah menghancurkan semua pekerjaan iblis. Semua tuduhan iblis itu sudah diputuskan, dihakimi, sudah dihukum, dan yang menjalani adalah Yesus Kristus. Ini maksudnya, saudaraku. Sehingga waktu iblis menuduh kita, mendakwa kita, membuat kita seringkali frustrasi, kecewa, maka kita bisa berkata, betul, tetapi sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Saudara, saya ingin mengingatkan saudara juga, dalam perjanjian lama atau dalam Alkitab perjanjian lama, tertulis dalam kitab Zakaria pasal 3, ayat 1 dan seterusnya. Ada seorang hamba Tuhan, nabi, imam besar Yosua namanya, saudaraku. Waktu itu iblis mendakwa di hadapan Tuhan. Dan memang ditulis itu bahwa Yosua waktu itu, imam Yosua itu pakaiannya kotor. Jadi waktu iblis menunjuk, itu bukan menunjuk sembarangan, pakaian Yosua waktu itu kotor. Tetapi puji Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan pembelaan. Waktu malaikat Tuhan berkata, dihardik Tuhan kiranya engkau iblis. Ya, hamba Tuhan ini bagai puntung yang ditarik dari dalam api. Kemudian waktu itu Tuhan berkata kepada Yosua, buka pakaian yang kotor, ganti pakaian yang jabatan imam, dan bahkan bisa melayani. Saudara, ini bentuk pembelaan Tuhan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya. Nah, Paulus berkata, siapa menggugat kita? Siapa menghukum kita? Dia tunjuk Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa kita, yang telah bangkit, malahan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya, saudara, Paulus berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Karena dari situ kita mendapatkan pembelaan, dari situ kita mendapatkan kekuatan, saudaraku. Ya. Kemudian, saudara-saudara, yang kedua, Kolose 3 ayat 1 ini berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Kemudian ayat 2 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di bumi. Ditekankan, pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Ini berarti, saudaraku, pikiran kita itu mempunyai suatu pengaruh yang besar dalam hidup kita. Kita harus jujur mengakui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, itu asal-usulnya dari pikiran kita.
Kalau pikiran kita negatif, kita punya perkataan negatif, perbuatan kita negatif, kemudian tingkah laku kita juga dari pikiran kita. Pikiran kita najis ditandai dengan perkara-perkara porno, maka kita bisa berbuat sesuatu yang demikian juga. Karena dari pikiran kita itu, sebab itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara di bumi. Nah, saudara, apa perkara di bumi? Nah, saudara melihat perkara-perkara di bumi ini berupa kesusahan, kabar-kabar yang menggelisahkan, tindak kriminal, tindak asusila, percabulan, itu ada yang di bumi semua, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jangan perkara yang di bumi. Sebab apa, saudaraku? Saudara silahkan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3. Ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-33. Ya. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-33. Demikian bunyinya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 31, saya maafkan ya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa datang dari surga adalah di atas semuanya. Mengapa kita mencari perkara yang di atas? Bukan perkara di bumi. Tuhan Yesus waktu bicara dengan Nikodemus, dia bicara tentang lahir kembali. Orang yang tidak lahir kembali tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Waktu itu Nikodemus memang berpikir secara duniawi, tidak bisa mengerti. Kemudian kita membaca tentang seorang hamba Tuhan yang besar. Dikatakan tidak ada seorang yang lebih besar daripada orang ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus. Dikatakan Yesus itu datang dari atas, ya, bukan dari bumi. Dan dikatakan tadi, yang datang dari atas itu di atas semua. Yang datang dari bumi itu termasuk bumi dan berbicara dalam bahasa bumi. Saudara-saudara, sebelumnya Tuhan bicara kepada Nikodemus, yang berasal dari dunia daging ini itu daging, hawa nafsu, dan tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Sebab itu waktu Yesus berkata demikian, ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis bahwa yang datang dari atas itu di atas semuanya. Tetapi yang dari bumi itu termasuk bumi, dan kalau berbicara, berkata-kata dalam bahasa bumi. Ini Alkitab mengatakan, apa itu bahasa bumi? Itulah bahasa-bahasa yang sifatnya materialistis, bahasa-bahasa duniawi, bahasa-bahasa di sini. Sebab itu dengan kalimat ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, kita berhati-hati dalam berkata-kata. Karena dari kata-kata kita, saudara, itu menunjukkan siapa kita. Alkitab tadi mengatakan, kalau datang dari atas, kata-kata itu bahasa surgawi, bahasa rohani. Tapi orang yang berasal dari bumi, itu berkata-kata dalam bahasa bumi. Bahasa bumi itu makan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Dan itu seringkali membuat kita itu mengatakan perkara-perkara yang membuat iman kita lemah. Nah, sebab itu
kata-kata kita itu harus kata-kata yang mempunyai bahasa surgawi. Artinya apa? Bahasa kemenangan. Bahasa yang sudah dikalahkan oleh Yesus lewat pengorbanan di kayu salib. Dan bahasa kebangkitan apa? Jangan takut, dia tidak ada di sini. Saudara, ini tetapi kalau bahasa bumi, wah takut, itu kubur ditutup batu, dijaga tentara, disegel. Waduh, siapa bisa menggulingkan? Ini bahasa-bahasa bumi, bahasa minor, bahasa sumbang yang membuat kita bisa takut dan khawatir. Nah, di dalam Markus pasal 7 ada seorang perempuan kafir, perempuan Kanaan. Dia mempunyai anak yang dirasuk setan. Ini suatu beban hidup. Suatu ketika dia datang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anakku dirasuk setan. Waktu itu Tuhan tidak menjawab sepatah kata. Kemudian perempuan ini datang, Tuhan tolonglah kamu. Maka Tuhan, tidak patut roti dilempar kepada anjing. Apa kata perempuan? Benar kata Tuhan. Artinya apa? Membenarkan sabda Tuhan. Dia disebutkan anjing tidak kecewa. Dia menyadari betul kami ini bangsa anjing. Bangsa yang tidak layak menerima. Tetapi dia berkata benar firman Tuhan. Tetapi anjing dapat remah-remah dari meja tuannya. Saudara, dengar. Yesus berkata kepada ibu perempuan Kanaan ini, hei ibu, besar imanmu. Karena kata-katamu itu, pulang. Iblis sudah keluar dari anakmu. Anakmu sembuh. Dengar saudara, Tuhan berkata, karena kata-katamu. Kata-kata apa? Kata-kata iman. Kata-kata membenarkan firman Tuhan. Saudara, kalau bahasa bumi tentu aku sudah datang kok ditolak, aku sudah datang dikatakan anjing, aku tidak mau lagi datang ke gereja. Bayangkan saudara. Tetapi perempuan ini berkata-kata dalam bahasa surgawi, bahasa rohani. Karena apa? Dia membenarkan firman Tuhan. Dan karena kata-katanya itu, maka Tuhan anakmu sembuh. Jadi kata-kata kita itu, kata-kata iman, itu akan membuat kita menikmati apa yang sebaliknya. Dalam Matius 12, Tuhan mengingatkan murid-muridnya, hati-hati kamu katakan, kata-kata yang kamu katakan sia-sia, kamu harus bertanggung jawab. Karena dengan kata-katamu kamu dibenarkan, dengan kata-katamu kamu akan dihakimi. Sebab itu jaga hati. Sebab kata-kata itu keluar dari hati, firman Tuhan katakan. Kalau hatimu murni, kata-katamu murni. Tapi kalau hatimu jahat, kata-katamu jahat. Sebab itu, saudara, maka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 itu, Yesus berbicara tentang seorang harus dilahirkan kembali. Supaya dia bukan lagi dari bumi ini. Tidak lagi dari daging manusia ini. Tetapi dia menjadi orang yang dilahirkan kembali. Sehingga kata-katanya itu, kata-kata yang lahir dari hati yang sudah diubahkan. Hati yang sudah dikonversi menjadi lahir kembali. Untuk dapat kita bisa menggunakan kata-kata rohani, kata-kata iman, itu tidak dengan sendirinya. Itu tidak bisa dipelajari. Itu harus lahir dari hati. Sebab itu Yohanes pasal 3, waktu Yesus berdiskusi dengan seorang guru pengajar Israel namanya Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging itu daging, dari bumi. Tetapi yang dilahirkan roh itu roh.
Sehingga Tuhan bicara, oleh lahir kembali, maka kita bisa mempunyai kuasa. Tadi di dalam Yohanes 3 ayat 31 dikatakan, yang dari atas itu di atas semua, mengatasi semua. Kemudian Yohanes nulis dalam suratnya, dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4-5, yang dari Allah, orang yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan? Orang yang percaya kepada Yesus, itu iman kita. Saudara, sehingga dikatakan yang lahir dari Allah itu mengatasi semua. Sehingga kalau saudara mempunyai kata-kata iman, kata-kata kita itu karena pengaruh kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, maka kata-kata kita itu kata-kata kemenangan. Apa yang saudara katakan itu terjadi. Jadi ini penting, saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari, apalagi dalam situasi sekarang ini. Saudara seringkali mengeluh, seringkali pesimis, waduh gimana. Mungkin ibu-ibu rumah tangga memikirkan, wah ini harga naik semua. Saudara sudah berkata-kata itu, kata-kata itu melemahkan iman saudara. Tetapi sebaliknya, kalau saudara bisa bersyukur karena berkat Tuhan kami dicukupkan, dengan sendirinya saudara akan mengalami kemurahan daripada Tuhan. Kami alami sebagai hamba Tuhan selama ini, saudara-saudara. Dan kita belajar untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan memikirkan perkara yang di bumi. Jadi saudara-saudara, Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di bumi. Apa perkara di bumi, saudara? Saudara bisa membaca Matius pasal 6. Tuhan berkata tentang perkara di bumi. Dia pertama berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ada perampok, ada pencuri, ada penyamun, bahkan ada ngengat gegak. Tetapi himpunkan harta di surga. Artinya perkara di atas. Kemudian selanjutnya, saudaraku, dalam ayat-ayat 25 dan seterusnya, Tuhan bicara tentang perkara di bumi. Apa yang dicari orang di bumi? Makan, minum, apa yang akan kami pakai, apa kami minum, kami makan, dan seterusnya, saudara. Jadi, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, firman Tuhan katakan. Tetapi kamu mempunyai Allah yang memikirkan. Bayangkan itu, burung di udara tidak menanam, tidak mempunyai lumbung, dia bisa makan. Ya, bunga bakung di lembah tidak memintal benang dihiasi. Apalagi kamu, firman Tuhan katakan. Jangan kau mencari perkara di bumi. Tetapi dikatakan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Saudara, ayat ini terlalu klasik, sehingga seringkali kita menghafalkan, tetapi kita tidak mengeterapkan dalam hidup kita. Kita hanya hafal, ya, cari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal kekayaan bumi ini, bukan emas perak. Kerajaan Allah itu kebenaran, sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kalau kita mencari itu, kita itu diberkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi saudara, mencari Tuhan, mencari perkara yang di atas, itu sebetulnya sederhana. Abaikan dulu perkara-perkara kesibukan kita. Abaikan dulu perkara-perkara mencari makan dan sebagainya. Tetap kita bekerja, tetapi marilah kita usahakan untuk mencari Tuhan. Cari firman Tuhan. Nah, saat ini sudah berkata, ya sekarang kita ke gereja tidak bisa. Ya, saudaraku. Justru karena itu, saudara, lewat kebaktian online ini, saudara dididik
untuk mencari Tuhan bukan secara formalitas, bukan mencari di gedung gereja, seperti tergantung gedung gerejanya besar apa kecil, tetapi secara pribadi saudara mencari Tuhan, mencari di mana Yesus ada. Saudara bisa kemukakan, saudara bisa pasrahkan sama Tuhan segala kesukaran, segala kekurangan. Dia yang memperdulikan saudara. Dia berjanji kalau kita mencari Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan. Saudara, di tengah-tengah masa yang sukar sulit ini, bukankah ini suatu way out, suatu jalan keluar yang Tuhan berikan? Kita lupakan aja semua. Kita mencari Tuhan. Tuhan akan melemparkan, dalam Alkitab bahasa Melayu, Tuhan melemparkan itu kepada kita. Semua yang lain, yang kita perlukan itu. Oh puji Tuhan, sebab itu tidak ada alasan untuk kita takut, kita khawatir dan sebagainya. Saudara, inilah firman Tuhan pada hari ini, Kolose 3 ayat 1-4. Kalau kamu dibangkitkan beserta Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, jangan perkara di bumi. Perkara di bumi itu ada perampokan, ada penyamun, ada gegap-gengat. Tetapi kalau kita mikir perkara di bumi, itu perkara surgawi. Yohanes 3 ayat 3, yang dari atas mengatasi semua. Haleluya. Mengatasi semuanya, segala sesuatu. Di atas semua, saudara. Oh puji Tuhan, kita menjadi orang yang di atas, bukan yang di bawah. Di atas setiap persoalan dan sebagainya. Oh puji nama Tuhan, saudara-saudara. Dan kita dapat simpulkan, saudaraku, ya, kita simpulkan bahwa pada masa-masa yang sukar sekarang ini, jangan mencari, jangan memikirkan, jangan mengata-ngatakan perkara yang di bumi. Mari kita belajar bahasa surga, jangan bahasa bumi. Bahasa bumi akan melemahkan kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ingatkan, jangan mendengar bahasa bumi. Bahasa manusia itu melemahkan kita. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, bahasa surgawi, iman kita dikuatkan. Saat waktu itu saya katakan, Jairus yang anaknya sakit, dia mencari Tuhan. Di tengah perjalanan dikabarkan, anakmu sudah mati, buat apa cari Tuhan lagi? Yesus berkata, dalam Markus dikatakan, dia tidak menghiraukan kata itu. Dia berkata, ya percaya saja anakmu selamat. Dan betul, saudara, anaknya memang sudah mati tetapi dapat dibangkitkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, mari kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu saya minta saudara jemaat, usahakan untuk dapat mengikuti ibadah online ini sebagai suatu kesempatan saudara secara pribadi mencari Tuhan. Jangan karena umum dan sebagainya. Secara pribadi saudara bisa bertemu dengan Tuhan, menyerahkan semua kehidupanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sementara sebuah pujian ini akan dinyanyikan, yaitu Ajaiblah Tuhan, maka sudah diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan yang lalu, kita seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 1, kita mengumpulkan, menyisihkan berkat Tuhan, kemudian kita kumpulkan supaya pada hari-hari tertentu kita serahkan kepada gereja, kepada, kalau kita sekarang dalam bendahara. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh
semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang heran. Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan pada pagi hari ini, kami bersyukur kepada Engkau. Kami dapat menikmati hadirat-Mu, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mempunyai seorang imam besar agung, pembela kami, yang menanggung kelemahan-kelemahan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, dalam segala apa yang kami alami, kesukaran-kesukaran, kesusahan-kesusahan, kekurangan-kekurangan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Bahkan rasa frustrasi yang seringkali terjadi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau imam besar agung, pembela kami Tuhan. Engkau sudah mengadakan grafirat pendamaian bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati di masa-masa yang sukar ini. Kami mengucap syukur Engkau membukakan pintu berkat bagi jemaat-Mu, sehingga mereka dapat mempersembahkan. Mereka datang kepada Engkau tidak dengan tangan hampa, tetapi ada persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, berkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga Engkau berjanji untuk menghardik belalang-belalang pelahap. Hindarkan dari segala sakit penyakit, dari berbagai-bagai malapetaka. Tuhan, terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Demikianlah Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati usaha-usaha pemerintah kami untuk mengendalikan atau menghentikan penularan corona ini Tuhan, supaya wabah ini dapat segera berlalu. Kami jemaat-Mu Tuhan, kami umat-Mu rindu Tuhan untuk kembali berbakti di dalam ibadah raya, di mana kami boleh menikmati sukacita, kegirangan bersama-sama. Tuhan, tolong kami, buka jalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, beri kemurahan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, kami belum tahu saudara, ini PSBB yang diberlakukan oleh beberapa pemerintah kabupaten kota akan berlaku sampai kapan. Pemerintah memang menjadwalkan sekitar Mei atau Juni, tetapi terus terang kita belum tahu. Jadi saudara, kami harap saudara sabar, tetap setia mengikuti ibadah. Dan kami harap tiap keluarga jangan sampai ada tidak mengikuti ibadah ini. Baik minggu, ibadah raya, ataupun ibadah keluarga tiap sore. Kami mengharapkan saudara mengikuti dengan baik. Kalau saudara mengikuti dengan baik, saya percaya ada respon dari saudara. Itu kami harap. Kami sekaligus ingin mengecek apakah seluruh keluarga mengikuti ibadah apa tidak. Tuhan memberkati, karena sebagai gembala, saya bertanggung jawab untuk penggembalaan bagi saudara-saudara sekalian.
Tuhan memberkati, dan mari kita mengakhiri kebaktian ini dalam doa. Segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kami persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, biarlah Engkau makin dipermuliakan dan kami ini makin tersembunyi dan berkurang. Sekarang Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, tua muda, anak-anak, bahkan bayi penyusu, dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian, menyertai mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.